Halo, perkenalkan nama saya Marsa Karnakui dengan NIM 122140065. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai konsep merge sorting. Jadi di sini ada 5 buah data ya untuk saya kasih contoh dalam penggunaan konsep merge sorting ya. Di sini ada angka 11, angka 2, angka 37 dan angka 23 dan angka 24. Nah, konsep dari merge sorting itu sendiri ada dua tahap ya. Tahap pertama itu adalah tahap untuk membagi data menjadi dua bagian atau tahap pemisahan dan seterusnya akan dilanjutkan dengan tahap penggabungan atau tahap untuk mengurutkan data sesuai dengan urutan angkanya itu sendiri. Di sini pertama saya akan membagi datanya dulu menjadi dua bagian ya. Oke, untuk data pertama saya ambil dari angka 11 sampai angka 2. Kemudian untuk data yang kedua saya ambil dari ketiga buah data dari angka 37 sampai 24. Sini saya pisahkan dulu. Nah, dalam konsep pemisahan ini, jadi kita akan memisahkan data tadi ya yang masih ngacak tadi itu sampai tersisa dua data saja. Tetapi di sini di bagian data kanan ini masih tersisa tiga data, sehingga kita perlu untuk memisahkan datanya lagi jadi dua bagian ya. Ini saya pisahkan data yang kiri untuk angka 37 dan data di kanan untuk angka 23 sampai 24 ya. Oke, pertama-tama kita akan mulai dulu dari bagian ke sebelah kiri dulu ya. Di sini kita akan mengecek apakah urutan angka sudah sesuai ya. Jadi untuk angka kecil kita taruh di bagian kiri ya. Apakah angka 11 itu lebih kecil daripada 2? Ternyata salah. Jadi kalau salah kita akan menukar posisinya. Nah, kemudian kita berlanjut ke kanan ya. Di angka 23 sama 24. Nah, di sini kita cek lagi nih. Apakah angka 23 kurang dari 24? Ternyata benar. Angka 23 lebih kecil dari angka 24. Nah, lalu di sini kan tadi ada angka 37 ya. Kemudian kita cek lagi di bagian sini. Apakah angka 37 lebih kecil dari angka 23? Ternyata salah. Maka urutannya kita ubah. Jadi angka 23, 37 sama 24. Nah, seperti ini. Kemudian kita cek lagi nih. Apakah angka 37 ini lebih kecil daripada angka 24? Ternyata salah. Maka urutannya kita ubah lagi. Oke, di sini saya tulis lagi ya di sini. Nah, sip, udah. Oke, kemudian kita cek lagi nih antara data kanan sama kirinya ya. Apakah sudah sesuai semua? Untuk angka 2, apakah lebih kecil daripada angka 23, 24 sama 37? Ternyata benar. Angka 2 lebih kecil daripada angka 23 dan begitu pula dengan angka 11. Angka 11 juga lebih kecil dari angka 23, 24 dan 37. Jadi, konsep merge sorting ini telah selesai ya. Jadi urutan angkanya dimulai dari angka 2, 11, 23, 24 dan 37. Kita masuk ke bagian program C++ ya. Di sini di program utama ini kita diminta untuk menginputkan size dari data array yang akan kita masukkan ya. Kita pisahkan aja ada berapa data yang mau kita masukkan. Kemudian nanti program akan meminta kita untuk menginputkan nilai data array apa aja yang mau kita masukkan ya. Tapi itu berupa angka ya. Nah, kemudian nanti setelah diinputkan, kita akan masuk ke bagian fungsi merge sort ya. Di bagian baris 48. Nah, di sini di dalam fungsi merge sort ini kita menggunakan penerapan fungsi rekursif ya. Jadi di sini di dalam fungsi merge sort ini ada sebuah pengondition ya. Apabila variabel kiri kurang dari variabel kanan, maka kita akan membuat sebuah titik tengahnya ya dengan rumus seperti di bawah ini ya. Integer m ya, variabel mid sama dengan variabel left ditambah variabel right dibagi 2. Kemudian di sini ada penerapan fungsi rekursif ya. Fungsi rekursif ini digunakan untuk membagi data-data array tadi ke dalam array kiri, array kanan ya. Di sini ada rekursif yang pertama yang digunakan untuk membagi data array menjadi array kiri, dan ada rekursif yang kedua yang digunakan untuk membagi data array menjadi array kanan. Kemudian di sini kita memanggil lagi fungsi subprogram dari yang namanya merge ya, yang digunakan untuk menyatukan sekaligus mengurutkan data-data tadi ya yang telah dipisah-pisah. Nah, di sini kita masuk ke bagian void merge-nya ya. Sini ada variabel i, j dan k. Nah, variabel i ini digunakan untuk menggabungkan data-data array yang berada di array kiri. Kemudian untuk yang variabel j ini digunakan untuk menggabungkan data-data array yang berada di array kanan. Oke, jadi di sini ada deklarasi sebuah variabel temporary ya, yang digunakan sebagai array sementara. Nah, di sini di bawahnya ada juga perulangan while. Nah, perulangan while ini digunakan untuk melakukan komparasi ya. Di sini di bagian pengkondisian if ini, selama data array yang indeksnya i. Nah, indeksnya ini maksudnya array yang ada di kiri kurang dari sama dengan data array yang berada di bagian kanan ya, yang indeksnya j ini. Nah, selama
selama kondisinya terpenuhi, maka indeks K-nya akan dinaikkan, indeks K dari arraynya ini akan dinaikkan, dan angka dan variabel ini yang sebagai indeks ini akan memindahkan nilai yang ada di variabel data array kiri ini ke dalam suatu tampungan nilai ya. Kemudian apabila kondisi if sudah terpenuhi, maka kita akan melanjut untuk pengecekan ke bagian data array yang berada di kanan. Di sini juga sama kayak tadi ya. Di sini ada indeks K ya untuk menaikkan indeks. Lalu di sini ada angka J, variabel J yang digunakan untuk menampung data array yang berada di kanan. Kemudian di bawahnya di sini ada perulangan while lagi yang digunakan untuk mengurutkan data array yang berada di kiri ya. Kemudian yang di bawahnya lagi ada perulangan while ya, yang digunakan untuk mengurutkan data array yang ada di array kanan. Kemudian yang terakhir ya, di sini ada perulangan for ya, yang digunakan untuk mengubah data array tadi yang masih ngacak tadi yang ke data array yang sudah diurutkan tadi ya, melalui proses yang kayak gini tadi yang di perulangan while ini. Nah, kemudian nanti kita balik lagi ke bagian program utama ya. Nah, di sini kita akan menampilkan array yang setelah kita lakukan merge sorting ya. Oke, sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih.